Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sepertinya belum dengar semua ya. Harus diulang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sepertinya belum dengar semua ya. Harus diulang. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Rasa syukur, rasa bangga dan rasa bercampur kebahagiaan yang luar biasa marilah kita sampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala atas kenikmatan-kenikmatan, atas limpahan-limpahan yang disadari atau tanpa disadari terus kita nikmati. Salam dan salam kita sampaikan kepada inspirasi kita Rasulullah Muhammad SAW. Semoga kita semua dimasukkan, digolongkan dalam umat orang-orang yang mendapatkan pertolongan, mendapatkan syafaat dari hari ini sampai nanti di akhir Allahumma. Yang kami hormati Pak Astinto selaku ketua atau koordinator inti, Pak. Tadi tidak berkenan disebut ketua kan? Koordinator inti IBF di Magelang, dan rekan-rekan pengurus yang lain ada Pak Ido selaku tuan rumah juga. Terima kasih banyak Pak Ido, pengurus sekaligus tuan rumah yang hari ini memfasilitasi kita semua untuk bisa belajar bersama, untuk bisa ngobrol-ngobrol. Hari ini lebih santai, saya kira relax saja gitu. Dan sebenarnya saya sudah mempersiapkan dulu untuk relax, tapi kok ini nanti tidak sopan. Jadi pagi kita ngobrol gitu kan nggak enak gitu. Jadi ya untuk menghormati senior, untuk menghormati tuan rumah dan rekan-rekan semua, saya izin berbatas gitu. Jadi sebenarnya dari awal saya niatkan dari tahu saja, karena saya itu nggak biasa pakai jas sebenarnya, Pak. Cuma untuk menghormati kadang-kadang begitu. Rekan-rekan yang lain terutama Alhamdulillah dan beserta suami serta seluruh hadirin Buyayu, juga pengurus yang diam-diam menghanyutkan ya, karena gerak terus ternyata terus gitu ya, menyemangati teman-teman gitu. Dan rekan-rekan semua, mungkin izin saya perkenalan nih Pak, karena sebagian sepertinya saya baru berapa kali dan belum sempat kenalan gitu. Nah, ini sekedar saya sebenarnya bakalan izin berdiri. Saya kasih di awal itu sebagai perkenalan, semoga menjadi awal yang baik, karena silaturahim itu insya Allah banyak manfaat, banyak hikmah di belakangnya. Di sini kebetulan saya diamani oleh Yang Maha Kuasa. Yang pertama sebagai founder Lembaga Pelatihan Kerja Jepang LPK Saitama yang per tahun ini sudah tahun ke-10. Kalau siswa atau yang diberangkatkan ke Jepang sudah lebih dari 1.300. Di luar pandemi harusnya kalau target kami sih minimal sudah 2.500 harusnya. Terus yang terbaru nanti tadi yang dimaksud Pak Lasmito, ada banner saya di baliho perjalanan dari Jogja ke Magelang gitu. Nah, lokasi itu Pak nanti akan kita bikin untuk yang spesial perempuan, yang putri. Jadi kita punya program yang putra, yang sekarang ini kita kerjakan 95% putra, putrinya cuma sedikit gitu. Nanti yang di gedung sana 95% putri, putranya yang akan sedikit di sana programnya gitu. Namanya Ayaka. Kemarin belum ketemu nama Pak, jadi belum kasih banner. Daripada banner kosong pasang itu aja lah gitu, pasang itu aja gitu. Karena ya kebetulan ya ada dapat properti yang sudah sekaligus ada tempat balihonya. Jadi ya eman-eman kalau nggak dipasang apa-apa kalau nganggur gitu. Jadi sebenarnya bukan Pak itu, bukan karena kurang duit atau ibunya gitu, karena eman-eman daripada nganggur gitu aja sih sebenarnya. Gitu ya. Saya juga sudah tersertifikasi sebagai trainer di BNS, Badan Nasional Sertifikasi Profesi. Jadi secara agak langsung sebenarnya profesinya saya salah satunya trainer sebenarnya. Cuma nggak pernah nyari duit atau dapat duit dari trainer sih sebenarnya. Jadi ketraineran saya itu cuma untuk tim saya sebenarnya, yang spesialis, saya jujur aja ya. Yang kedua untuk berbagi seperti ini. Jadi yang berikutnya tersertifikasi juga sebagai top 10
Rocket Marketing Coach. Jadi Rocket Marketing Coach itu adalah bagaimana kita bisa memasarkan sesuatu dengan low budget tapi high impact. Benar-benar gitu. Jadi bagaimana bisa benar-benar kalau perlu low budget high impact. Nggak perlu budget kalau bisa. Walaupun sekarang ini kalau mau low budget itu agak sulit. Minimal low budget masih saat bisa dilakukan. Saya cerita aja mungkin. Jadi seperti hari ini di LPK Setama itu periklanan masih benar-benar manual kalau kita sebut ya. Ya teman-teman udah pakai ads dan apa, kita belum pernah pakai ads, semuanya masih organik. Cuma itu pun alhamdulillah ya udah lumayan kewalahan. Walaupun kalau berbisnis nggak ada kewalahan sih, kurang tempat tambahin lagi, kurang tempat tambahin lagi, ya. Kurang personel tambahin lagi gitu. Jadi sebenarnya sih jujur udah kewalahan, udah sampai kadang kualitas agak-agak kan, agak-agak itu artinya kewalahan sebenarnya di situ. Yang berikutnya certified EINLP trainer, yang berikutnya kandidat coach. Jadi saya tulis kandidat karena memang saya merasa belum pernah dilatih oleh Pak Evi. Jadi waktu ada Vikus pertama itu kan guru saya yang dulu akhirnya, yang sekarang akhirnya naik jadi poster gitu. Pak Andri Budiono, jadi poster Asanto, poster Dharma dan seterusnya itu. Akhirnya ada angkatan kedua, Vikus. Waktu itu saya di Jogja 3 hari apa berapa? Saya lupa 3 hari atau berapa. Itu dibekali untuk menjadi coach IBF yang disebut V-Coach. Jadi V-Coach itu bukan VIP coach ya, tapi voluntary coach. Jadi coach yang sukarelawan coach gitu. Jadi ya kapanpun saya diminta IBF ataupun sesama itu memang harus siap sewaktu-waktu. Jadi kalau ada yang, Mas, kemarin saya kondangan ke Surakarta, Karanganyar itu 2 tempat, ketemu pengurus NU, sesama NU ya, waktu kita cerita, kalau besok kita minta ke sini, sanggup boten nih Mas, sakit boten gitu. Insya Allah gitu aja. Tapi cuma 13 orang, insya Allah. Gitu. Pokoknya kapanpun diminta, karena namanya juga relawan ya, voluntary itu ya, sewaktu-waktu harus siap. Jadi kalau ada voluntary di luar sana, relawan bencana, apapun begitu ada bencana langsung harus siap datang. Di sini kalau ada yang minta ya kita harus siap datang. Jadi nanti di IBF itu kita juga akan ditumbuhkan, dan setelah kita bertumbuh kita juga akan diminta untuk menumbuhkan. Berharapnya seperti itu. Presiden ICB itu Indonesia Coaching and Study Center, di situ juga sama kiblatnya ke Pak Evi Trenggono, ke IBF. Cuma kita waktu itu minta otonom misalnya, otonomi karena khusus untuk alumni Jepang. Jadi kita punya komunitas alumni Jepang, terus kita khusus itu. Sampai yang di Magelang juga minta khusus sih, namanya NU Entrepreneur Class. Itu juga sebenarnya dari IBF juga di Magelang. Dan ini juga dari pengurus NU Kabupaten Magelang sudah diminta lagi untuk mengaktifkan kita. Sebenarnya sudah ada gerakan, cuma kita memang sengaja izin ke pengurus bahwa kita akan bergerak secara besar setelah pilpres selesai. Biar tidak ada ini apa namanya, jangan-jangan gitu kan, biasanya gitu kalau kayak gini kan ngumpulin orang itu ada jangan-jangan. Lalu nanti kalau setelah pilpres rencana Maret, Mas Tri ini salah satu senior ya, atau tempat kita cerita kalau di entrepreneur sama Mas Tri. Jadi Mas Tri ini bisnisnya snack, tapi juga ada teh herbal apa Mas, kersen ya, teh kersen tea. Jadi kalau jenengan pernah lihat pohon kersen di mana-mana kan, beliau bisa mengolah menjadi teh. Jadi teh celup yang kersen itu, jadi bukan teh sebenarnya Mas. Kersen tea itu bukan teh sebenarnya, harusnya kan ya. Herbal kersen itu sebenarnya mungkin ya. Seperti itu. Terus terakhir saya love version trainer. Tapi ini perkenalan dari saya, itu panjang banget gitu. Intinya cuma satu, simple. Kita sama-sama belajar di sini, insya Allah sama-sama untuk menjaga komitmen, terus mendengar lebih dahulu, memperluas pertanyaan dan seterusnya. Ini 13 behavior ini kita mencoba untuk praktek itu saja. Jadi praktek 4 disiplin sukses, kode etik seperti ini aja. Jadi kenapa di bawahnya ada selalu mengajak kita dengan seperti ini? Kadang kita nggak mengajak, tapi datang aja itu tanpa disadari mengajak. Karena ada video yang nanti bakal di posting, oh ternyata ada tuh kegiatan itu. Oh yang lain, mbak aku melu eleh-eleh ya. Itu sebenarnya udah mengajak. Apalagi kalau kita dengan sengaja, ayo
sesuk ada pertemuan apa, ada kajian apa dan seterusnya. Begitu perkenalan dari saya. Yang kedua mungkin saya perkenalan dari Bapak Ibu rekan-rekan semua. Secara singkat yang sudah punya bisnis atau sudah punya bisnis semua ya? Mungkin izin yang punya bisnis, ya saya bilang ini punya bisnis semua. Yang belum punya, kalau ditanya punya, nggak ada berarti yang belum punya. Belum punya, ya. Belum punya ini pendapatannya sudah segini ya, nggak apa-apa sih. Jadi segini sama aja. Poinnya kan kita nyari ke sini. Oke, ini yang kalau diminta untuk ditanya belum punya, juga nggak ada, diminta punya juga nggak ada, terus yang mana ya? Tanggung. Kaya duwe kaya ora. Jadi saya kira berarti sudah punya semua gitu. Ini sudah punya semua gitu. Kita mau menyambungkan materi sebenarnya Pak. Jadi saya tanya itu untuk menyambungkan materi. Karena pertemuan ini kan pertemuan awal. Khawatirnya materi terlalu pas dibikin carian dasar banget. Sebenarnya ngono gitu kan ya. Terus tahu, bertahun-tahun praktek gitu kan bisa jadi. Atau kalau kita ternyata pakai materi yang lain, khawatirnya tiba-tiba wah apa gitu. Itu kan terlalu jauh bisa gitu ya. Nah, untuk membantu kami biar kita di sini tuh walaupun nanti waktunya mungkin hanya 1 jam ke depan, gitu, kurang lebih 1 jam tuh 1 jam ke depan lah. Terus setelah itu kita akan banyak cerita, tanya jawab aja. Kira-kira 1 jam ini biar benar-benar bisa maksimal gitu. Yang sudah punya bisnis, sekecil apapun pun bisnisnya, mohon untuk angkat tangan. Ngacung Bu, enggak ada yang Saya ulangi. Ya. Oh, udah punya bisnis loh. Kalau nggak ngacung nanti kan tidak. Udah punya bisnis loh. Tidak pede dengan bisnisnya. Yang belum punya ada ya? Mas. Kalau tanya omset ya enak sih. Baru sih biasanya ngukurnya memang kita kan tanya udah punya bisnis belum, punya omset belum, punya tim berapa gitu ya. Ada yang timnya sudah lebih dari 20? Oke. Ketebak gitu ya. Semoga aja sih ketebaknya nggak salah gitu. Makanya ngacungnya agak malu-malu. Oke. Kita kasih 3 pertanyaan mudah-mudahan dulu mungkin. Izin untuk karena ini biar penyesuaian. Jadi ada dalam bisnis itu yang kalau kita lakukan, mau bisnisnya kecil, mau bisnisnya besar, mau bisnisnya belum ada sekalipun itu, kalau kita jalankan dengan cara ini, kemungkinan dia akan jalan, bertumbuh dan bertahan lama. Dulu awal-awal cuma itu yang kita pikirkan. Jadi saya dapat pembelajaran dari Vikus, waktu itu masih Coach Andri sebutannya. Sekarang udah Profesor Andri Budiono, Vikusnya IBF itu. 3 pertanyaan fundamental itu digojlok berkali-kali. Terus disuruh bikin impian dan lain-lain. Cuma itu saja. Oh ini ternyata ada rules. Ini rulesnya saya sih. Kalau saya punya pertemuan, punya rulesnya ini. Pertama antusias. Ya antusias itu ya menunjukkan energinya, menunjukkan semangatnya. Yang kedua fokus. Fokus itu apa kira-kira? Coba ada yang berani itu bisa mengungkapkan kata fokus. Kata fokus ternyata luas sekali. Mas Anto jangan salah. Betul nggak? Betul ya? Mas Anto. Nah, ketemu sekali dan kenalannya masih sambil tapi saya ingat namanya Mas Anto. Nggak salah. Mas Anto apa fokus Mas Anto? Fokus itu selalu mengulang-ulang. Selalu mengulang-ulang sesuatu yang sudah menjadi tujuan. Yang sudah menjadi tujuan. Oke, ada yang lain yang mau menambahkan? Yuk. Fokus tuh menurut saya nggak usah mengamingu lah. Nggak usah mengamingu. Ya, ini fokus mau apa? Jadi jalannya. Tujuan kita apa? Gitu. Siap. Yang lain mungkin menambahkan ini udah mulai bagus ya. Hari ini dari santai itu interaksi aja ya. Ada yang lain? Ngacung. Namanya jangan lupa dari Temanggung gitu. Tapi Mbak. Kemarin memang belum kenalan secara langsung saya, jadi memang belum tahu namanya, tapi tahu bahwa dia dari Temanggung, ya kan? Bisnisnya pokoknya oleh-oleh ya kan? Saya masih ingat itu, tapi namanya kan lupa gitu. Karena belum kenalan, jadi antara lupa dan belum kenalan nih. Kenapa fokus, Mbak? Ya mengulang-ulang itu. Mengulang-ulang. Dia fokus ke tujuannya. Ya. Ngambil kayak kata Mbak Ayu. Oke. komplit. Siap. Nah, fokus ini
ketiga jawaban ini atau keempat tadi, ada berapa jawaban? Semua jawaban tidak ada yang salah. Semua jawaban itu benar. Setiap orang mesti memang dalam hal apapun punya persepsi atau punya makna yang sendiri-sendiri dari setiap kata. Saya punya sendiri, saya punya fakta bahwa fokus itu menurut saya nggak yang kayak gitu-gitu banget gitu, tapi lebih rileks bahkan. Ada orang bilang fokus itu harus satu gitu. Tapi kalau punya vision ya satu, misalnya gitu. Apakah itu fokus? Ya, mungkin itu fokus, tapi fokus nggak harus gitu-gitu banget gitu. Nggak harus benar-benar hanya satu. Nggak ngomong, ya benar juga itu fokus itu. Tapi sebenarnya dengan kalau fokus juga benar bisa. Saya lihat ada anak itu, anak muda pakai sepeda kok sambil begini gitu. Masih tapi kok ya aman aja gitu. Kita ikuti dari belakang. Ya melihat aja deg-degan ya, tapi dia tetap ternyata kan berarti masih fokus sama jalannya. Faktanya kan nggak, tikungan nggak terus bablas ke sana kan ya. Bisa lihat gitu. Ya. Kalau saya mau terinspirasinya itu dari Jackie Chan, Pak. Fokus itu. Saya lihat senang film action, ada Jackie Chan dari salah satunya, ada Jackie Chan gitu. Mungkin penggemarnya banyak di sini kan. Oh, Jackie Chan itu kan pinter banget dalam lolos dari royokan, dari kejaran, dari apa. Dan dia fokus sebenarnya. Fokusnya apa? Lolos itu begini. Fokusnya Jackie Chan yang saya amati adalah dia menggunakan semua potensi atau apapun yang ada di dalam diri maupun di sekitarnya dia. Ada kursi, pakai kursi, Jackie Chan gitu ya. Bener ya? Ada payung, pakai payung. Jaketnya kena copot aja jaketnya gitu kan. Jackie Chan gitu banget. Itu fokus. Artinya kita kadang-kadang gini, oh aku mau fokus bisnis bukan berarti terus cara yang sama itu terus enggak. Senjata yang sama itu terus enggak. Kita bisa lihat di sekitar kita ada apa. Senjata apa yang kita bisa gunakan. Alat apa yang kita bisa gunakan untuk meningkatkan, memperkuat, menumbuhkan bisnis kita. Fokus sesimpel itu menurut saya. Jadi malah rileks kalau orang fokus ternyata. Kan ini. Wah, itu terlalu serius fokusnya kan kayak salurin gitu misalnya kan? Iya kan? Jadi nggak gerak sama sekali gitu. Tolong ganggu, jangan ganggu saya, jangan mau fokus kan? Sebenarnya fokus itu rileks. Kalau dia pakai radar gitu, ada kesempatan untuk menumbuhkan bisnis diambil. Ada kesempatan untuk ini itu fokus. Yang ketiga paling penting menurut saya, action 100%. Action. Antusias itu biasanya menjadikan orang itu lebih cerdas, lebih tahu banyak, lebih banyak teman, lebih banyak ini karena apa? Antusias. Komunitasnya banyak orang-orang antusias, semangat sekali itu belajar, semangat sekali. Awalnya semangat untuk belajar mencari salah satunya. Otomatis banyak belajar. Waktu proses belajar banyak ketemu orang. Jadinya banyak relasi. Gimana? Kalau dia fokus, nggak tahu kenapa fokus itu kayak kalau pernah dengar nggak kata-kata reticular activating system? Nggak kan ya? Kan. Reticular activating system itu mirip kalau kita menanamkan GPS. Kalau di entrepreneur itu kita motif namanya GPS bisnis atau GPS sukses itu. Kita tanamkan satu titik di situ, tak gitu. Semua yang ada dalam diri kita, di sekitar kita itu tahu-tahu mengarahkan kita ke sana. Kita pengen menjadi apa tadi? Pengusaha muslim sejati. Tanam di sini. Nggak tahu kenapa. Arahnya kita tuh yuk perusahaan bagus. Teman-teman kita tuh ketemu ya orang-orang yang memang sevibrasi dengan kita. Reticular activating system. Apapun yang kita tanamkan di situ, otomatis kita akan dibawa ke sana. Begitu. Saya sempat ini rekap soalnya saya nggak enak. Mungkin izin dikap ya kalau masih rekap ya. Saya itu lagi ngejar. Punya impian dalam 5 tahun ke depan itu untuk mewujudkan 1 triliun pertama. Baru penanamkan yang kita cetak itu sudah langsung ditemukan. Jadi saya sekarang punya kontaknya Pak Dahlan Iskan untuk bisa konsultasi. Kan senang saya kan? Kenapa nggak ada yang dulu gitu ya? Punya Mas Sandiaga Uno yang dari waktu itu Pak kita udah pernah ngobrol ya. Sampai hari ini masih alhamdulillah punya. Jadi ketemu orang-orang yang sudah punya traynya itu sudah punya gitu. Walaupun yang ngobrol hanya nyambung saya sudah dari begitu nyambung. Dulu waktu saya masih mengejar 10 juta, saya pernah dipertemukan punya harapan untuk mewujudkan miliar gitu. Dipertemukan juga dengan orang miliar. Waktu itu saya nggak ngerti
ngomong EBITDA, ngomong apa gitu ya, pokoknya ngumpul gitu, terus pokoknya ngomongnya gitu. Alhamdulillah kalau sekarang kan jadi paham ya. Oh, bahkan sekarang menerapkan kan ilmu-ilmu yang dulu diomongin sama orang nggak jelas itu. Orang nggak jelas itu kitanya yang nggak jelas, dianya jelas, kita nggak ngerti itu ngomong-ngomong nggak jelas bagi saya gitu. Sekarang ternyata kita juga terpaksa harus menerapkan itu. Oh, harus ngerti namanya EBITDA, ngerti atau ini, ya termasuk. Kalau cara ngertinya gimana ya, kadang-kadang dikirim ke IBM, ikut belajar business mastery gitu kan, jadi ngerti kan, harus ngerti EBITDA, harus ngerti apa, finansial literasi gitu. Jadi di IBM ada kelas-kelas itu, gairahnya ada, karena sebetulnya yang membuat gairah itu kode dari Yang Maha Kuasa. Kita memang pengen jalan ke sana, dan dibikin sama Yang Maha Kuasa itu kayak alarmnya bunyi. Ikut kelas, belajar ini bagus buat kamu gitu. Ibaratnya kayak gitu. Jadi walaupun kadang-kadang benturan sama jadwal apapun, nggak tahu kenapa bisa. Itu reticular activating system. Jadi kita sudah kayak rudal itu yang memang ditanamkan di sana. Dia mau bola-bola kan jadwalnya memang di situ juga. Seperti itu. Nah, ini perkenalan saya dan itu yang menjadikan nggak tahu kenapa kok sebenarnya saya juga nggak tahu. Kalau misalnya kadang-kadang ditanya ya, sebenarnya masa aku belajar kemana aja ya? Pokoknya belajar terus gitu. Kok bisa sampai seperti ini? Kadang-kadang bilangnya nggak tahu sebenarnya itu. Ya, kalau bahasa kita cuma ini rezeki dari Yang Maha Kuasa. Ada min fadli Rabbi gitu. Ini anugerah dari Yang Maha Kuasa. Tapi kan sebenarnya kalau ditanya di pas seminar kayak gini atau pas ngajar apa gitu, nggak mungkin jawabannya gitu-gitu kan terus ya. Betul ya? Wah, saya nggak tahu mas. Jangan tanya ya. Ini benar-benar anugerah dari Yang Maha Kuasa. Jawabannya gitu selesai, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, gitu kan sih. Tapi sebenarnya memang begitu, benar, memang begitu. Delalah itu ya, kalau saya bilang kalau kita udah nanamkan reticulum activating system itu ada delalah gitu. Kita butuh, kayak ini mulai dikejar pajak, ngerti-ngerti, butuh ada ilmu pajak, ada gitu. Jadi kayak awam kita melangkah itu benar terus itu. Delalah kan itu namanya, itu kan semua kenapa bisa seperti itu? Otomatis kan bukan kita. Bahkan yang seakan-akan kepleset itu nggak kepleset gitu. Ternyata terselamatkan gitu. Kita merasa ini kepleset kan, sampai sana kan, berhenti. Ternyata terselamatkan, bukan kecelakaan gitu. Seperti itu. Itulah yang kalau kita benar-benar, misalnya tadi menanamkan satu titik bahwa kita ingin menjadi pengusaha muslim sejati. Seperti itu. Ini hanya contoh atau hanya cerita kosong yang memang kenyataan dalam hidup saya. Mungkin izin Pak, materinya saya ganti aja, jadi dikeluarkan dulu. Ganti saja, ini nggak jadi nggak jadi gitu ya. Dengan pertanyaan lah, yang belakangnya aja, ini aja ya, mungkin ya. Jadi dalam bisnis itu, tadi saya bilang ada 3 hal simple pertanyaan. Jadi jawabannya ada dalam diri masing-masing, dalam bisnisnya masing-masing. 3 pertanyaan ini kalau terjawab dengan baik, bisnis kita pasti tahan lama, kuat dan bertumbuh. Yang pertama, bisnis sudah jalan ataupun belum jalan. Yang pertama pertanyaannya ini, who is your target market? Siapa target market Anda? Karena banyak orang bikin bisnis cuma tiru-tiru Pak, melu-melu gitu. Oh, saya lihat di Papua itu bakso kotak laris, kita bawa, buka di Magelang, bakso kotak. Kok nggak laris ya? Begitu kan? Padahal udah mirip-miripan, semirip mungkin kotak ukurannya, seragamnya, tokonya, kok nggak laris ya gitu. Karena dia nggak memahami esensi dari bisnisnya, dia hanya tiru-tiru gitu, karena melu-melu gitu. Hanya jiplak. Maka kata saya ada banyak motivator bilang, bisnis itu simpel, ATM, amati tiru, mati. Kalau saya bilang biasa gitu, amati tiru, ujung-ujungnya pasti mati kalau kita nggak bener-bener terus inovasi, terus ini. Kalau cuma bisa amati tiru, kan nggak ngerti maksudnya dia apa. Yang bisnis udah eksis, yang besar itu kan sudah besar. Perjalanan mungkin juga udah lama. Terus kita tiba-tiba hanya melihat dari luarnya, terus tiru. Ini versi saya loh ya, jadi kan boleh tetap pakai yang amati tiru modifikasi itu. Tapi kalau saya biasanya harus cari esensinya. Yang pertama ini, untuk mencari esensi pertanyaannya. Siapa target market Anda? Ngerti nggak target marketnya siapa? Kalau ketemu, akan berbeda. Jualan apa? Ada contoh yang pengen sambil dibedah? Gimana? Apa? Niko Snack. Ternyata yang dikasihkan sana.
Misalnya gitu, snack gitu. Coba target marketnya siapa snack? Atau dilanjutkan dulu biar ada gambaran ya. Nah, sebelum jawaban. Ini ada 2 susu. Target marketnya apakah sama? Beda ya. Padahal sama-sama susu. Maka kalau tiba-tiba kita bikin susu yang ternyata yang lebih laris itu yang Amlin gitu kan, yang lebih famous yang orang-orang kenal gitu, kita bikin. Tapi nggak ngerti maksudnya apa. Justru ditambahi malahan kalau perlu. Isinya apa ini ditambahi. Kombinasi apa namanya itu? Ingredientsnya atau apa ya? Kombinasinya ditambahi yang lebih banyak, yang lebih keren gitu, yang lebih. Kalau dia nggak ngerti bahwa si Amlin itu khusus untuk apa? Tulang, kan? Untuk tulang. Terus dia tambahin untuk berjedrasar, untuk ini, kan jadi nggak nyambung malah gitu. Karena tiru-tiru gitu. Maka kalau benar-benar paham, kita masih bisa bikin satu lagi tuh poros tengah. Tidak ada poros tengah ya. Yang ini untuk apa? Yang ini untuk apa? Kita bisa bikin poros tengah gitu. Susu kecerdasan, misalnya gitu kan? Begitu. Target marketnya siapa? Nah, gitu nanti ketahuan kan susu kecerdasan. Jadi nggak bertarung sama mereka. Oke, yang kedua lanjut. Nah, apakah ini mereka? Tidak ternyata ya. Target market itu siapa? Bahasanya akeh dan kalau dijelaskan mungkin jadi butuh waktu. Biasanya kan ini hasilnya yang lama kalau dijelaskan di IPF ya, butuh waktu setengah hari, sehari sendiri untuk 3 pertanyaan mereka. Oh ini gini, siapa sih yang memutuskan beli produk Anda? Itu target market. Nggak ada kisi-kisi ya Mbak? Ada kisi-kisi ya. Siapa yang memutuskan beli target market Anda? Salah satu yang paling mudah untuk dimengerti ya. Seperti itu. Itulah target market. Jadi kadang-kadang simpel, tapi kadang-kadang kalau nggak paham ya terlalu jauh. Kayak jualan beras, siapa target marketnya? Nah, siapa target market beras Mbak? Mungkin Mbak lebih paham ya. Beras. Ibu-ibu. Nah, namanya target market itu rumusnya gini, lebih spesifik, lebih tajam, lebih kenal. Kalau kita masih semua orang yang makan beras masih terlalu luas banget. Udah ganti ibu-ibu, udah mending kan udah ibu-ibu yang memutuskan beli tadi kan udah kasih kisi-kisi soalnya kan. Tapi ibu-ibu yang seperti apa? Kan nggak semua ibu-ibu ternyata kan. Belum makan misalnya gitu. Yang punya drone chicken. Yang punya drone chicken ibunya nggak pernah belanja beras sepertinya. Pak. Iya kan? Misalnya gitu. Jadi yang memutuskan beli beras itu siapa? Nah nanti akan ada pengelompokan lain. Oh kalau di kota, di perumahan elit yang beli bukan ibu-ibunya ternyata ibu rumah tangga. Tapi memang ibu sih, ibu rumah tangga. Kalau di pasar biasa kebanyakan mungkin ibu-ibunya langsung. Ya di tempat yang berbeda itu mempengaruhi. Disitulah kita memahami target market. Sampai nanti kalau belajar target market harus dicek benar-benar umurnya berapa, laki-laki perempuan kah, benar kan? Pendidikannya seperti apa, background ekonominya seperti apa, lingkungannya seperti apa, dan bla 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 itu kita sampai pelajari sampai sedetail itu. Kalau kita benar-benar menemukan, kadang-kadang bisnis itu nggak langsung tumbuh besar, tapi kuat dan jelas, orang terpuaskan karena jelas gitu. Target marketnya anak muda bisa seperti saya, anak muda menengah misalnya. Cara memuaskan mereka kan berbeda dengan ketika saya target anak muda tapi high, artinya untuk ekonomi yang atas akan berbeda. Memuaskan mereka itu kan menjadi kunci berikutnya untuk kita membesar atau tidak membesar. Setelah tahu target market, bagaimana kita memuaskan mereka? Lanjut mungkin kita. Nah ini masih cerita tentang apakah ini. Kita akan lebih banyak ngobrol nanti, jadi ini mungkin skip gitu. Nah ini kompetitor yang kedua. Pertanyaan kedua adalah kompetitor. Setelah paham target market, detail banget. Oke, yang belanja ini itu ternyata hanya yang paling banyak 90% misalnya ternyata ibu-ibu dengan usia sekian, dengan ekonomi seperti ini, tempat tinggalnya di mana gitu. Yang kedua kita cek kompetitor kita siapa. Kalau enggak, semua penjual beras nanti, misalnya atau semua penjual susu, semua penjual motor dianggap kompetitor. Kita terlalu harus ekstra mengeluarkan pikiran, mengeluarkan energi, mengeluarkan modal gitu.
Dia buka warung, di sana ada wifi, kita kasih wifi. Di sana ada apa? Kita kasih apa? Kan jadi semua target market kita pengen bersaing sama mereka, akhirnya boros kita jadinya. Tapi kalau kita target marketnya itu spesifik, kita nggak akan gampang terpancing karena tahu siapa orang yang mau kita juali dan mereka sukanya apa. Mereka pengennya bagaimana. Tapi kalau semua orang dianggap semua bisnis dianggap target marketnya sama dengan kita atau kompetitor, kita akan capek nanti karena semua bisnis, misalnya saya ini kan LPK Saitama, pelatihan kerja ke Jepang, spesialis program pemerintah saja, negeri gitu, kalau sebutannya sekolah negeri gitu. Jadi yang lain nggak akan pancing saya kalau misalnya di sana ada loh yang lebih, misalnya secara harga lebih murah kah, lebih tinggi kah, kita sudah menetapkan harga disesuaikan dengan target market, jadi nggak akan goyang. Ada yang lebih tinggi, monggo, ada yang lebih bawah, monggo. Fasilitas yang kita tetapkan juga seperti ini, sudah disesuaikan dengan target market. Tidak terus kepancing, di sana kelasnya pada ada AC-nya, di tempat saya pakai kipas angin gitu misalnya gitu kan. Sengaja karena memang target marketnya menengah ke bawah gitu. Nah yang di sana nanti kita bikin target market yang berbeda, otomatis dengan fasilitas yang berbeda lagi. Begitu. Nah teman-teman mungkin nanti udah mulai sambil membayangkan di bisnisnya masing-masing ya. Bisnisku target marketnya ini. Sekarang yang kedua, pertanyaan yang kedua tadi, siapa? Oh ini udah ketiga pertanyaan. Siapa kompetitor tadi kan? Yang ketiga kita, what is your value? Apa keunggulan atau value yang mau ditawarkan? Setelah ngerti target marketnya, setelah ngerti tadi siapa kompetitornya, oke, kompetitor ini punya kelebihan ini, kita pelajari ada kelemahannya ini, kita bisa ambil di market yang perlu diambil sama juara yang sekarang bertahan. Juara bertahan ini kan otomatis sudah juara bertahan ya, dia udah, kita bisa ambil celahnya ini, kita bisa ambil banyak kok bisnis di sini. Jadi sama-sama jualan beras masih banyak loh. Kompetitor itu belum paham bahwa ada celah yang masih bisa diambil. Ketika kita ngerti kelemahan mereka apa atau celah yang kita bisa masuki, kita masuk di situ aja bisa besar kadang-kadang. Bisa besar. Oke, value-nya apa? Value itu sesuatu yang kita tawarkan. Keunggulan kita apa dibandingkan siapa? Kompetitor. Yang sangat dicari siapa? Target market. Target market butuhnya apa? Kita tahu kan? Sementara yang dilayani oleh target market itu dilayani oleh kompetitor, itu baru di titik mananya. Yang belum dilayani yang mana ya? Begitu. Atau udah coba dilayani tapi masih kelemahannya masih banyak. Kita bisa ambil juga di celahnya situ. Jadi 3 pertanyaan simple ini, kalau benar-benar jenengan nanti perdalam, ke depan kan ada kelanjutan kelasan gitu, otomatis ya. Nah, dibikin bersambung gitu kan cerita hari ini, dibikin bersambung gitu. Jadi nanti itu akan ada apa namanya kayak kurang-kurang atau form-form yang bisa jenengan ini saya punya. Tapi hari ini memang sengaja nggak bawa kan. Kapan-kapan mungkin ya Mbak Ira mestinya udah ada juga nih form-formnya kan untuk target market untuk apa nanti yang ikut terus itu kelasnya kita kasih itu bisa dibawa pulang di rumah nanti bisa. Hari ini kan karena pertemuan terbuka ya yang pertama jadi ya harus kita ini dulu sesuaikan itu. Nanti ada. Jadi bagaimana kita memahami target market tadi, kita memahami kompetitor tadi, termasuk kita menanamkan value ini. Udah ketemu 3 itu, kita punya keunggulan yang kompetitor enggak punya, tapi dicari oleh target market. Maka kita punya satu celah khusus atau satu pecahan yang memang belum ada yang mengerjakan itu secara khusus itu. Seperti itu. Tidak usah banyak. Nah, ini salah satu membangun value. Pertama bisa pakai differentiation. Saya kan tadi 1 jam ini, itu ternyata setengah jam selesai ya. Terlalu cepat kan? Enggak, kurang. Oke, disengaja biar nggak paham gitu, gantung gitu tertanya gitu maksudnya. Kalau masuk paham banget detail itu kan ya nggak ada pertanyaan nanti kan? Nggak ada pertanyaan ya. Ah ini differentiation ya gitu begitu. Oke, lanjut aja mas, biar banyak ya. Nah, ini tadi saya simpulkan dengan inti-intinya aja, sari-sarinya dari 3 pertanyaan fundamental. Nanti kalau butuh strategi saya akan keluarkan lagi. Yang berikutnya, sekarang boleh langsung monggo kalau ada pertanyaan. Ngobrol saja ya. Kalau ada pertanyaan saya pulang.
Monggo siapa? Siapa? Ada pertanyaan? Iya. Sesuai yang tadi disampaikan. Strateginya seperti apa itu? Nah, ini ingin langsung dikasih strategi. Biar naik dulu. Ya, yang pertama yang jelas ini, kalau kita ngerti target market kita siapa, tidak akan pernah salah kita menawarkan apa dengan harga berapa dan seterusnya. Termasuk nanti makanya strategi pricing, strategi entah itu kemasannya itu kita harus menyesuaikan benar-benar dengan target market. Kalau anak muda terus atau kalau ini sama-sama misalnya kuliner ya, resto gitu misalnya. Target marketnya anak muda, target marketnya anak muda laki-laki atau perempuan misalnya gitu. Atau orang yang umurnya sudah 40 ke atas itu, atau bahkan kuliner khusus untuk anak sekolah. Akan berbeda ya kira-kira? Kita ngasih pelayanannya gitu, atau produknya ya, otomatis akan berbeda. Sampai pricingnya itu berbeda harganya. Kita menentukan harga itu otomatis menentukan bentuk juga, menentukan ukuran juga, menentukan rasa juga, dan lain-lainnya. Seperti itu. Kadang-kadang kalau kita hanya melu-melu tiru-tiru gitu, makanya kan jadi repot bisnis itu. Sampai akhirnya kadang-kadang makanya kan boncos karena terlalu tinggi, boncos gitu ya, terlalu tinggi value yang kita tawarkan, itu kita niru di perusahaan yang target marketnya itu high level, kita padahal jualan sama orang-orang kelas bawah. Akhirnya kita pengen melayani orang level atas, seneng banget dong orang-orang itu kalau dilayani begitu dengan produk yang istimewa, tapi kitanya kan tidak kuat. Di sini kadang-kadang mati bukan karena nggak laris, gitu, seperti itu. Akhirnya nanti kejebak permainan. Intinya kalau kita udah punya arah kompas tadi, reticular activating system, itu tidak akan pernah kejebak atau kebawa kemana-mana. Salah satunya adalah secara strategi, 3 pertanyaan ini dijawab dulu. Gimana Mbak tadi? Target marketnya siapa kira-kira? Ibu-ibu. Sementara ibu-ibu karena di lingkungan itu kan ada jamaah mengaji banyak Jamaah mengaji yang khusus ibu-ibu ya. sama bapak. Bapak juga udah mulai bisa. Bapak juga. Tapi yang belajar kan sukanya ibu-ibu. Iya, yang belajar sukanya ibu. Ya. Boleh, nggak apa-apa. Artinya nanti bisa dipertajam ketika, ikuti aja kelasnya ya, terus itu. Jadi kelas pertama itu memang harusnya jangan langsung dibongkar semua, gitu. Bercanda-bercanda. Biar enggak, nantinya pelan-pelan satu-satu gitu aja, nggak apa-apa, satu-satu. Biar paham gitu maksud saya. Kalau sehari langsung bahas banyak, kan nanti malah nggak paham. Target poinnya satu, yang tadi yang paling inti adalah siapa yang memutuskan membeli. Ini yang pertama. Jadi kan kalau dibaca di Instagram banyak banget itu. Itu aja yang paling inti. Kalau kita udah tahu bahwa yang memutuskan membeli adalah, nah itu dia. Kita bikin iklan kita harus mengenal dia. Dia biasa menggunakan bahasa apa? Begitu. Bahkan kalau perlu pakaiannya seperti apa? Gitu. Karena ketika kita ketemu dengan dia nyaman karena kita mirip ternyata ya, gitu ya. Iya benar. Kalau target marketnya memang pakai celana pendek gitu, anak muda yang sepatu cat gitu kan, misalnya celana pendek, kaosan gitu, ya kita harusnya ngikutin dia, nggak usah terus jadi pakai jas berdasi gitu, karena pengen kelihatan parlente biar kelihatan sangat profesional ya kan. Nah, tapi kan orangnya malah jadi beli kan mereka. Gimana sih gitu. Walaupun ya kadang-kadang malah zaman sekarang tuh aneh-aneh viral ya, misalnya gitu kan. Jangan jualan terus pakai jas pakai dasi gitu kan, ada yang jualan apa terus pakai jas gitu aja jadi viral ya. Nah, itu pengecualian tuh. Tapi secara garis besar kan orang tetap justru nggak masuk gitu. Misalnya kita tempatnya mewah banget, padahal target marketnya menengah ke bawah. Tulisan misalnya jual, misalnya tadi kuliner ya, soto 2.500 itu, tapi tempatnya mewah banget kan kita malah jadi murah ya kan ya. Kok ini kok gak nyambung, tempatnya semewah ini harganya 2.500 itu. Jangan-jangan aku bisa ikut gelas cilik itu yang buat minum anggur gitu. Ya ini gitu. Atau jangan-jangan itu. Kalau nggak sesuai jadi begitu. Tapi kalau target market jelas, kita sesuaikan tempatnya, masuk akal. Malah pakai tenda itu 2.500 masuk akal itu.
Tapi kalau misalnya tempatnya terlalu mewah, 2.500, malah bingung orangnya gitu. Jadi penyusuan-penyusuannya nanti itu menjadi penting ketika kita udah. Pokoknya pertama pahami dulu kita mau jualan sama siapa. Dan kita mau menentukan bentuknya kayak apa, caranya bagaimana, cara pembayaran kah, apakah semua disesuaikan dengan target market. Gitu. Kalau bisnis udah jalan gimana? Geser dikit juga boleh. Geser dikit juga boleh. Kadang kan ada, wah bisnis saya udah 10 tahun gitu kan. Biasanya 10 tahun jadi gak kemana-mana kalau target marketnya itu gak pasti. Gitu. Monggo. Alhamdulillah sudah semua. Oke, monggo. Pak Sinten Mas Subianto. Pak Subianto. Terus terang saya belum punya bisnis. Alhamdulillah berarti. Tadi disampaikan tentang semakin spesifik target marketnya itu pengaruh enggak dengan apa istilahnya dengan apa menjaring ininya marketnya pengaruh enggak? Siap. Sangat berpengaruh. Justru karena ini sangat berpengaruh, maka kita harus pastikan, apalagi bisnisnya masih awal ya. Apalagi kalau misalnya amunisi kita nggak terlalu banyak. Ibarat kita punya pistol hanya punya 4 peluru gitu misalnya, atau 5 peluru. Kita benar-benar harus gunakan 5 peluru dengan sebaik mungkin. Karena kalau semua pengen ditembak gitu, bisa jadi 5 habis sudah. 5 kali tembak habis dan nggak kena semua. Karena nggak fokus. Itu. Kebayangnya biasanya orang biasa sebelum ngerti ilmu ini memang gitu. Khawatirnya nanti kalau kita batasi anak muda, ibu-ibu gimana? Ibu-ibu boleh juga tetap boleh. Cuma kita fokusnya itu membidiknya satu. Seperti saya gitu, membidik yang menengah ke bawah. Tapi kalau misalnya ada orang kaya masuk ke tempat saya boleh nggak? Boleh, tetap boleh lah. Gimana? Jangan, kamu kan sudah punya ini, sudah punya itu. Sampai pernah ditanya sama orang Jepang, itu udah orang kaya itu punya giginya udah dibedel, mahal, dan seterusnya gitu kan ya. Kenapa mau ngapain ke Jepang gitu kan? Misalnya kayak gitu. Ada 1-2 aja yang kayak gitu. Tapi rata-rata sing harus bayarnya jual inilah, bahkan seperti itu. Jadi sangat berpengaruh Pak. Bagi saya ini justru mau menjelaskan bahwa target market itu sangat berpengaruh. Kalau kita semua pengen ditembak, bingung kita Pak. Jadi bayangin sebagai kita mau melayani yang 40 ke atas, kesenangannya seperti ini. Misalnya kita bikin kuliner nanti di resto gitu. Musiknya apa? Musik-musik yang slow, roncong, atau musik-musik ya apa? Kayak mungkin lebih menenangkan lah gitu. Terus ketika kita juga punya target market yang mau diterima berikutnya anak muda, lagunya pengennya yang gitu. Terus lagi yang lain lagi loh. Kita mau muter musik yang mana coba kira-kira? Harapannya bisa semua datang kan? Tapi begitu datang nggak terlayani nggak puas Pak. Begitu ada pelanggan nggak puas, disitulah letak kita mulai pelan-pelan membunuh diri sendiri sebenarnya. Jadi kalaupun yang datang cuma 1 tapi puas, akan apa? Ceritanya positif, gimana? Cerita positif, wah alhamdulillah. Kalau misalnya di siswa saya langsung berangkat gitu, misalnya gitu kan? Seperti itu. 1 ini bakal menjadi efek yang bola salju. Nanti dia akan ngajak orang yang semacam dia lagi 2, 3, 4, 5 gitu. Tapi kalau awalnya kita pengen semua ditarget, 1 puas, yang 5 nggak puas, bunuh diri sudah di situ Pak. Begitu. 1 puas, yang memang target marketnya kita tuh puas, tapi yang lain itu bisa jadi neng kono musiknya nyepeti, cana mau diputer ke uyon-uyon gitu. Misalnya, bagi anak muda kan nggak puas banget kan gitu. Walaupun ada wifi-nya tapi wifi sih saya aku senang, cuma musiknya itu neng kono mesti keroncong jadi kan lagi tuh Pak. Akhirnya dia akan ngomong sama teman-teman, ayo ngumpul-ngumpul, kenapa kita api gitu. Coba aku ini ngomong musiknya masih gitu. Nah gitu kan. Hanya orang yang jadi nggak datang di situ. Terus lagi nanti yang lain dan gitu Pak. Seperti itu. Jadi sangat berpengaruh. Yang kedua pertimbangannya adalah apakah amunisi kita cukup besar. Kalau cukup besar, duitnya unlimited, ya tembaki semua juga bisa. Ya, kita bayar penembak situ untuk itu, bayar lagi penembak situ untuk itu, nembak lagi untuk itu boleh. Tapi kalau kita biasanya awal-awal bisnis atau sekelasnya kita ini, sementara ini kan biasanya memang nggak terlalu amunisi banyak.
Dan secara bijak, seandainya pun punya duit banyak, apakah iya kita mau hambur-hamburkan uang? Gimana sebagai pebisnis? Gimana? Kan enggak kan? Gimana? Tetap sebagaimana tadi. Iya caranya low cost, high impact. Kalau perlu low cost, high impact. Kalau perlu tanpa biaya. Kadang-kadang kan banyak tindakan yang bisa menyentuh tanpa harus mengeluarkan duit sebenarnya. Promosi tanpa harus mengeluarkan duit juga banyak. Misalnya seperti itu. Tapi kalau perlu mengeluarkan duit, ya jauh, sangat kecil dibandingkan feedback atau impact yang kita terima. Ngoten. Jadi bagaimana? Cukup jelas kan? Beruntung jenengan ya karena belum mulai bisnis sudah ngerti ini gitu. Ya kalau nanti itu bener sangat beruntung itu. Cuma kalau udah bisnis udah terlanjur besar, geser market itu nggak mudah. Kita ganti logo misalnya gitu, gawean banner-banner yang udah terpasang harus diganti semua biayanya, gitu kan? Tapi kalau masih kecil, ganti banner, ganti judul, ganti apa masih murah, misalnya gitu masih murah. Ganti market juga masih, ganti pelayanan, ganti fasilitas juga belum terlalu besar. Nonton Pak Sugianto, Pak Sugianto lagi naik kan? Prabowo Sugianto, bercanda saya Pak, nggak ada kampanye loh Pak. Monggo yang lain, kalau ada ya, ada nggak? Ini dasar sekali. Sebenarnya saya udah bawa materi yang lain, tapi katanya saya ingin kembali ke sini dulu aja, biar refresh kita ya. Teringat waktu kita ngobrol awal-awal, kita ngobrol kayak gini aja. Nanti kalau jangan udah punya rumus ini, mau buka bisnis apapun, ya mudah sebenarnya. Monggo jika sekiranya, seandainya, tahu lagi ada yang mau diperjelas. Coba saya tes sih Pak, siapa tahu meneng-meneng paham. Meneng-meneng paham. Yang pertama apa? 3 pertanyaan fundamental. Siapa? Harga market. Clue-nya apa yang paling simple? Siapa yang memutuskan untuk beli, gitu kan? Yang memutuskan tentang ACC untuk beli itu dialah target market kita. Yang kedua, Kompetitor. siapa kompetitor? Kompetisi. Apa clue-nya? Identifikasi kan? Clue-nya untuk kompetitor? Produk yang dijual apa? Yang Nyaman. Clue-nya adalah ini kayak pengumuman apa namanya? Pengumumannya adalah kita musiknya apa gitu. Clue-nya adalah target marketnya kita sama dengan target marketnya dia. Lalu namanya kompetitor. Kalau hanya produknya sama, target marketnya beda, bukan kompetitor. Clue paling simpel. Makanya saya bilang tadi, nggak semua bisnis jualan beras itu kita jual beras, dia jual beras itu kompetitor. Saya punya lembaga pelatihan ke Jepang, di sana juga ada, di sini ada Kamsa, ya di sini ya, itu benar kan promosi ini ya. Bisa ada yang lain itu kan, ini beda, target market mereka beda dengan target market saya. Bukan kompetitor. Jadi dia mau ngasih fasilitas apapun mau, saya fasilitasi memang ini ya cocok untuk target market saya. Kalau clue-nya apa tadi? Yang disebut kompetitor, yang target marketnya sama dengan kita. Kalau nggak sama berarti bukan kompetitor. Gitu. Sama-sama punya warung kelontong, tapi target marketnya beda. Misalnya seperti itu. Yang ketiga, value. Clue-nya udah belum tadi. Ya, ada diferensiasi cara mencari. Clue-nya ada simple. Clue-nya adalah apa yang dibutuhkan target market, tapi tidak ada di kompetitor. Kamu bolak-balik cuma dibahas cuma 3 menit. Apa sih yang sebenarnya masih dicari tapi belum terlayani dengan baik atau belum didapatkan dengan baik di kompetitor kita? Itu bisa menjadi nilai lebih dibandingkan kompetitor. Nanti ketika kita muncul, walaupun pemain baru kita pemain baru muncul, tapi kompetitor belum bisa melayani itu. Sesimpel kalau misalnya gini, warung makan ada yang cuma masakannya enak sama juga enak semua. Nah, ya, harga murah, sini juga murah. Kadang-kadang cuma satu, misalnya kamar mandinya kurang bersih gitu. Dengan kita punya bersih, bagi orang kan, aku mending kono wae, podo-podo enak, harganya mirip-mirip, tapi kamar mandinya enak, jadi nyaman itu loh, misalnya kayak gitu. Cuma kayak gitu kan namanya udah value. Jadi cari apa, dan kita memang harus punya pembeda. Makanya kemudian dari Mbak Ira itu benar.
pembeda. Ibarat kalau yang lain bersih, kita cukup wajib bersih, tapi harus punya satu lagi berarti apa selain bersih? Yang belum ada di kompetitor. Maka persaingan era kekinian itu semakin tinggi kan, karena pelayanan udah high banget, terus kita mau nambahkan apa lagi ya? Kadang-kadang simple, senyum. Kita aja kadang-kadang simple, senyum gitu kan? Atau apa? Fast, gerak cepet gitu. Pelayanannya cepet, fast respon, fast apa gitu. Kadang-kadang sesimpel itu. 3 pertanyaan dan 3 clue, jadi artinya setelah ini kalau mau bisnisnya apa Pak, bulan depan misalnya ketemu gitu ya, atau minggu depan ketemu, harusnya sudah ada perubahan dengan otak atik bisnisnya gitu. Tapi kalau yang pengen ngobrol panjang, ya boleh kok, kapan-kapan kita nggak harus bulan juga, mungkin kalau tiba-tiba ngumpul itu ya boleh aja. Ngumpul di sini juga boleh ya Pak. Nah, di sini juga boleh, di Magelang juga boleh, tempat saya juga boleh, nanti gampang Pak gitu kan. Menyesuaikan begitu, tapi syaratnya sambil ngajak teman. Sambil ngajak teman, jadi apa ngajak teman satu gitu, sebagai password untuk dapat rahasia tadi. Nanti beneran saya punya formnya bisa jadi malah nggak membuat happy karena pusing sekali ada ketemu gitu. Maka sebentar tak kasih clue satu-satu biar happy gitu. Woi, happy banget. Tapi nanti begitu bisnisnya memang pengen besar, pengen ini ya siap-siap. Tugas pengusaha itu yang paling utama itu adalah mikir, ya kan? Gitu Pak. Punya kuliner bukan masak kan Pak tugasnya? Bukan masak kan? Misalnya seperti itu kan. Punya LPK sepertinya bukan ngajar juga kan, gitu kan? Ya, gitu. Punya oleh-oleh bukan oleh-oleh gitu Pak. Tapi mikir ya, mikir. Makanya ini tugas PR-nya udah dikasih 3 bahan untuk berpikir nanti setelah pulang. Tadi kan ada investasi 10 jam dalam sebulan, berpikir investasi. Ya sebelum investasi ke bisnis berikutnya, buka cabang, beli tanah, bangun apa gitu, berpikir dulu untuk seperti ini juga berpikir ke sini. Artinya investasi ke atas kalau orang di luar sana nyebut ya. Ini 10 jam dalam sebulan, berarti sehari 600 ya berarti ya. Ini berarti 60 kali 10 600 menit kan dalam sebulan. Kalau 600 menit dalam sebulan berarti sehari 20. Betul ya? Betul ya? Link itu untuk malah matematika ini nggak jelas kan 1 jam 60 menit kan. Kalau kalikan 10 kan 600. Kalau sebulan 30 hari berarti kan 600 bagi 30. Ya, kasih kesempatan diri kita bukan hanya bergerak semangat, gas, tapi juga kasih kesempatan untuk tafakkur, berpikir gimana nih bisnis saya ini, mungkin punya PR target market, istilah dulu target marketing dan seterusnya itu, punya PR lagi siapa kompetitor, coba dilihat siapa sebenarnya kompetitor. Jangan-jangan selama ini kita hanya merasa aja bahwa dia kompetitor, ternyata market dia sama market itu tidak ada singgungannya gitu. Dia jualan ke laki-laki, kita jualan ke perempuan, itu bukan target market. Ini kan nggak sama, bukan kompetitor itu, bukan kompetitor. Seperti itu. Terus yang berikutnya, setelah ngerti target market dan kompetitor, value yang mau kita tambahkan apa? Ternyata hari ini kita udah berjuang mati-matian, tapi ternyata value-nya nggak ada yang lebih, nggak ada yang benar-benar membuat market itu bergerak ke arah kita. Makanya kita bilang, padahal itu kualitas yang tertinggi yang saya berikan, pelayanan yang terbaik yang saya berikan, kenapa mereka masih ke sana gitu? Ya karena titik-titik seperti itu. Karena di tempat kita itu belum lebih, kadang-kadang pelayanan lebih baik, tapi di sana lebih tua, bisnisnya orang lebih percaya ke sana kan. Tapi kalau di sana walaupun lebih tua, dia nyari ke sana nggak ada dan kita bisa memunculkan, mereka akan pindah ke tempat kita. Seperti itu. Belajar memang membuat kita berpikir ya. Jadi kalau pusing jangan, itu bukan efek dari makanan ya itu. Jadi nanti jangan dikira Pak itu makanan ditaburi apa sih gitu kan? Dibilang dari sana saya jadi pusing gitu kan? Misalnya clear itu ya. Enggak, itu efek dari karena artinya kita akan bertumbuh. Kalau orang yang fisik itu kan sama ya, fisik ototnya sakit. Kalau kita mikir pusing ya wajar gitu. Tapi kalau belum cukup pusing, kita tambah gini. Bukan, sudah habis waktunya, sudah lagi, harus lagi. Monggo, Pak Rito.
apa saja yang diperlukan untuk menemukan suatu lokasi baru? Bayar ya buka cabang. Kita berlink, Betul. berlink kan nanti nggak akurat kenapa KFC di itu kan jadi jaring yang gagal. Iya. Data-data apa yang diperlukan? Iya. Yang tadi pertama itu masuk data target market di daerah itu. Tadi kan sama, kita udah ngukur jika kita ketemu target market nih, pendapatan, ya kan? Terus ceruknya itu sebesar apa? Betul. Misalnya kalau dibahasakan kayak McD, Alfamart itu kepadatan penduduk minimal gitu kan ya. Tapi penduduk itu penduduk yang target market kita sebenarnya, bukan hanya asal penduduk gitu. Itu terus culture, lingkungan, kebiasaan mereka seperti apa. Jadi walaupun sesama McD itu atau sesama KFC itu kadang-kadang di tempat berbeda-beda. KFC Indonesia, KFC Jepang, KFC mana berbeda. Kenapa? Karena target market. Maka sebenarnya yang tadi disampaikan itu sudah satu nih, Pak. Video tanya itu apa? Data yang paling penting salah satunya target market. Target market tadi jumlahnya berapa, kebiasaannya apa, dan seterusnya, dan yang lain-lain masih banyak sebenarnya, Pak. Karena saya bahasnya 3 pertanyaan kan saya arahkan ke yang ini kan, biar untuk memperjelas mempertajam teman-teman bahwa target market ternyata sepenting itu dia. Bukan hanya bisnis paling besar yang tingkat dunia pun target market itu sangat gitu. Yang diperhatikan mereka justru target market. Oh, Indonesia tuh sukanya seperti ini gitu. Mereka tuh bikin yang sampai seperti itu. Sukanya itu itu barang isi bayar carry. Indonesia banget marketnya. Gitu kan? Kan udah ketahuan dari nenek moyang itu. Dari dulu itu orang awalnya nggak ambil duit ratuku. Lama-lama ada kredit, ada apa. Oh, kredit itu amaan ternyata gitu kan. Nek perlu sekarang nggak usah kredit, barangnya tombol saya bayar carry gitu. Sampai segitunya kan. Dan seterusnya. Nah, itu mereka udah pelajari behavioralnya atau kebiasaannya, marketnya. Kalau orang Indonesia seperti itu, maka nanti jualan di setiap negara akan berbeda-beda. Sama kalau kita masih lokal, jualan di nanti provinsinya ini, kalau jualan di Jawa Timur itu bisa jadi ada sesuaian sedikit. Mungkin Pak. Termasuk kalau ini kan biaya yang akan dikeluarkan, biaya gajinya berapa, UMR-nya. Enggak Pak, ada sih nggak? Kalau nyambung Pak juga untuk menentukan value ya. Jangan kekhawatiran kita kan dengan mencari target market tadi, kemudian kompetisi dengan data yang salah, kita akhirnya bisa menentukan value kita yang salah. Bagaimana kita mencari target market ini benar-benar objektif dan kompetisi ini caranya gimana agar kita dari melakukan dua hal ini sehingga kita menemukan value yang benar. Siap, ini keren Pak. Nanti kelas berikutnya mesti ada hadir. Saya senang gitu kan. Artinya karena saya nggak janji ya, kelas-kelas berikutnya saya akan pecah itu kurang-kurangnya akan saya kasih gitu. Jadi kan, tapi nggak apa, secara simpel-simpel dulu ya, simpel-simpel dulu. Kalau kurang itu bisa sampai 3 lembar 4 lembar nih Pak. Pertanyaan-pertanyaan. Jadi di sini tuh kita tuh kayak ditanya-tanya gitu. Tanya jawab lagi. Jadi nggak ada yang nanya, tapi dari kertas itu jawabannya itu perlu mikir memang, menentukan target market itu yang pertama tadi Pak. Jadi bisa jadi yang pertama umur, terus jenis kelaminnya laki-laki perempuan. Kalau bahasa bisnis itu biasanya nyebutnya kayak kita gambar bayi persona gitu. Sampai nek berpakaian seperti apa, nek ngomongnya gimana gitu. Apakah cukup keras atau harus lembut, atau itu nanti menentukan kita saat jualan dan seterusnya, bikin iklan dan seterusnya. Jadi target market pas dulu. Yang kedua value ya, jangan tanyakan kan. Value itu titerannya gampang Pak. Kita tahu kompetitor dulu kan tadi, urutan yang kedua. Kompetitor kok laris banget ya gitu. Yang kita maksud kompetitor entah asal dulu sebentar gitu. Kok laris banget ya. Apa sih di sana? Ditanya juga boleh, pakai survei kalau perlu Pak. Kalau pengen valid. Ada orang keluar dari sana ditanya. Dari sana ya Mbak ya? Gimana? Beli apa? Apa sih keunggulannya? Apa sih yang dengan sukai dari sana gitu? Tanya, catat, kasih kode, cetak. Sebanyak mungkin. Nah dari itu bisa kita simpulkan bahwa value-nya dia, yang dia angkat, kelebihannya dia adalah ini. Salah satunya. Dan kita ada di situ tadi. Karena kita bikin bisnis dan memang target marketnya sama, artinya yang ada di bisnis dia harus ada di tempat kita.
Di sisi lain kita harus cari Mbak, yang apa yang sebenarnya masih diharapkan oleh market tapi belum didapatkan di sana. Kita tanya, wah bagus sekali ya. Terus kalau yang jenengan mungkin masih diharapkan lagi atau nggak suka sementara ini apa? Jadi sih ini tapi orang tempat lain nih gitu. Misalnya gitu. Jadi sih ini tuh wongnya sok ngurusin orang nih misalnya gitu ya. Tapi di tempat lain memang nggak ada, adanya cuma di sini aja gitu. Nah kalau kita bisa ngurusi lebih tenanan gitu, ini menjadi value tambahan selain yang ada di tempat yang kita adakan plus itu. Ketika pemain baru datang memang harus begitu. Nanti ada Mbak itu, maka dia akan ditanya itu sampai disuruh ngecek radius dan seterusnya. Jadi pertama paham memahami target market, yang kedua memahami kompetitor, baru value itu muncul dengan sendirinya sebenarnya Pak. Nanti pakai apa namanya SWOT ya, analisanya pakai SWOT misalnya itu kan di semua bisnis dan yang pakainya rumusnya itu juga. Nanti kita cek keunggulan dia apa, kelemahan dia apa, opportunity-nya apa. Dari opportunity dia itu option inilah kita bisa jadikan value. SWOT, S stiffness, terus strength, keunggulannya. Jadi keunggulannya apa, strength itu, terus ya weakness, kelemahannya apa, terus opportunity atau optionnya apa, tantangannya kita apa, ini yang kita lakukan. Wah itu harus keluarkan ini, harus keluarkan itu, maka nanti jadi membutuhkan modal dengan apa. Tapi yang jelas itu tantangan itu yang kita hadapi. Maka ketika kita misalnya belum punya modal, tapi punya rumus itu dengan jelas, orang tahu kok ini bener nih arah bisnisnya. Ada yang akan memodali gitu dengan sendirinya. Tapi kadang-kadang kan orang punya bisnis baru mulai dan kalau jelas mulai jalur modal itu. Nah ini kan bikin gitu. Enggak, ini senior itu cuma untuk membantu jenengan, nah sebenarnya mereka udah paham. Drone chicken dengan rocket chicken itu kompetitor apa bukan? Yang pertanyaan buat Pak Rido. Karena saya drone chicken itu jujur belum paham ya, belum paham. Rocket chicken tidak drone chicken, kompetitor betul Pak? Itu kompetitor. Kompetitor ya, karena target marketnya sama. Target pasarnya Sama. Cuman kan ada value-nya yang berbeda. Siap. Bahkan roket dengan drone itu kan hampir sama-sama filosofinya terbang-terbang itu dikira ini orang-orangnya roket gitu. Padahal tidak sekali. Ternyata kompetitor ya. Maka beliaunya mulai berpikir apa nilai tambahnya atau sudah ditanamkan bahkan nilai tambah ya. Pasar memang drone sesuai dengan filosofinya terbang rendah ke bisa disua. Jadi yang kalau pertama ada roket, ada mobil, ada apa kita target ini gunung-gunung. Jadi di pegunungan itu kalau sudah ada produk yang seperti di kota, ngapain turun gunung gitu. Anak negara, anak-anak Pak. Iya. Seru Pak. Gini, simpel gitu ternyata bisnis gini. Cuma 3 hal itu kalau kita paham dari awal, fondasinya sudah cukup. Tentang nih, sekian Tambah lagi. Iya. Kalau kita melihat itu di misalnya ada orang bisnis alat-alat olahraga, dia memang basicnya mungkin atlet atau apa gitu, misalnya atlet badminton, terus dia buka toko alat olahraga gitu. Nah, terus melihat dari 3 dasar ini, sebenarnya langkah kita tuh yang pertama itu kita melihat value di kita dulu atau kita menentukan target musuh. Oke. Oh, untuk mencari bisnis ini kalau sudah punya ide sebenarnya, kalau sudah punya ide bisnis meneruskan ini. Kalau belum punya ide bisnis, mencari bisnisnya akan berbeda lagi. Rumus mencari bisnis itu. Kalau ini kan rumus sudah ada ide bisnis nih, maka kita harus mulai ngerti bisnis kita itu, kompetitornya, marketnya, value-nya apa. Tapi kalau belum punya bisnis, ingin nyari bisnis, itu lebih mudah lagi Pak ternyata. Makanya lebih mudah lagi dong. Kita bisa lihat tadi rumusnya si Jackie Chan nih, di dalam diri gitu lihat gitu. Dari rambut ada masalah nggak? Masalahnya orang di sekitar kita punya masalah nggak? Misalnya kita cek dari rambut, belum ada, gitu misalnya turun, muka ada nggak masalah dengan muka orang sekitar kita? Nanti sampai ketemu satu titik yang memang
masalah mereka kita bisa selesaikan. Jadi punya keahlian apa itu juga boleh jadi diri dari awal. Punya value diri apa, punya keahlian apa misalnya, atau punya pengalaman apa misalnya. Saya itu basic orang kesehatan di Kesehatan, oke. Dan kesehatan itu bisa dicek masalah kesehatan apa gitu. Nah, jenengan bisa solusikan apa saja yang ada di sekitar jenengan, masalahnya apa saja. Ketemu masalah dan ketemu apa yang kita mampu lakukan itu menjadi bisnis. Karena bisnis itu rumusnya harus win-win. Kita harus memberikan win untuk orang lain, dan kita akan dapat win sesuatu dari mereka. Itu kan sudah menemukan di gunung itu orang nyarinya ke kota. Kalau kita kasih di gunung itu, ya mereka nggak akan turun ke kota. Itu jadi itu membantu masalah kan? Karena harus jadi hemat ini ya, bahan bakar, hemat waktu. Ya, seperti itu misalnya. Jadi sesimpel itu, cari sekitar kita ada masalah apa. Atau kita bahkan bisa jadi ke dalam dulu juga pernah punya masalah atau yang berat banget dan ternyata juga di luar sana banyak orang yang punya masalah yang sama, tapi kita sudah berhasil menyelesaikan. Gitu. Saya itu dulu ke Jepang ya karena saya pernah ke Jepang gitu. Terus ternyata tuh masalah banyak orang anak-anak sekolah yang kalau lulus tuh mau kemana sih, mau ngapain sih gitu kan. Nah saya bisa bahasa Jepang, pernah ke Jepang juga awalnya gitu. Jadilah saya solusikan masalah-masalah orang mencari kerja itu yang ternyata pengen cepet sukses tapi pengen ini gitu kan. Jadi solusinya salah satunya ke Jepang. Sukses itu banyak dan salah satunya ke Jepang yang cepat tepat. Mbak mungkin bisa lihat dari dalam diri, kalau nggak ketemu lagi lihat di sekitar, kalau nggak ketemu lagi biasanya udah ketemu kok. Kalau kita list benar udah ketemu masalah-masalah apa yang nggak ada di orang sekitar. Kalaupun kita nggak mampu, bisa jadi peluang juga kalau ada teman kita yang mampu. Kita ketemu masalah itu di sini tuh ternyata misalnya pengangguran banyak gitu. Padahal saya nggak ngerti bahasa Jepang misalnya, atau saya nggak ngerti peluang apapun. Ternyata punya teman di sana yang punya solusinya. Kita bisa temukan antara masalah sama solusi. Kita hanya apa tuh tadi? Karena hubungan aja ya, karena hubungan maklar ya kan, maklar kan juga bisnis itu. Iya. Kayak Tokopedia, Shopee itu kan maklar kan sebenarnya kan, bahasa maklar versi mega gitu, versi besar sekali. Jadi mereka nggak punya produk dan mereka nggak punya pelanggan awalnya, tapi tahu bahwa di sana ada kemudahan yang berhubungan dengan platformnya gitu. Mungkin gitu ya, masih bisa lagi, masih ada lagi ya kira-kira ini. Cari bisnis yang nggak ada pesaingnya. Bikin perumahan di Mars. Hampir-hampir nggak ada. Jadi itu juga sebenarnya saya tahu nih. Pak Ridho itu untuk membantu menanyakan aja. Benar. Teman-teman mungkin bertanya juga ya. Oh, ya bisnis yang kompetitor. Makanya kan kita kasih analisa kompetitor. Iya. Bisnis yang nggak ada pesaingnya itu nggak ada pembelinya. Betul, gimana? Jangan-jangan yang nggak ada itu malah karena nggak ada marketnya gitu. Maka yang di atas Gunung Sindoro nggak ada pesaingnya. Sama seperti Pak Lasmi tak suruh bikin perumahan di Mars, jadi yang mau beli aja ada. Banyak nggak ada. Ya, jadi hampir-hampir nggak ada bisnis yang tanpa kompetitor. Maka mulai aja bisnis apapun kasih rumus 3 itu. Jadi nggak usah khawatir kompetitornya siapa. Memang kita punya ilmu untuk bagaimana sih kita bisa nyusup gitu atau bisa setara dengan mereka walaupun kompetitor nggak kuat. Maka rumus 3 ini kalau kita gunakan benar-benar, kita baru tuh pede banget ya kan, dan bisa cepat melesat menyamai gitu. Kalau kompetitor untuk sebesar itu butuh waktu katakan 5 tahun, kita mungkin cukup dengan 1, 2, 3 tahun aja udah sama dengan yang 5 tahun kekuatannya, bahkan bisa jadi udah lebih tinggi. Mungkin sudah nih tadi ini sudah kan? Iya. Ada lagi? Monggo. Iya, monggo Mbak Sinten, Mbak Ani ya. Kalau saya kan memang usahanya seperti kayak agen gitu ya, belum Agen. dia masih bukan yang punya usaha sendiri, untuk produk sendiri gitu. Terus yang saya tanyakan tuh, kan kita ingin punya usaha gitu, itu apakah misalnya kita keterbatasan modal ya, terus apakah tempat misalnya kita menggunakan tempat tidak kita itu apakah juga berpengaruh gitu kan? Misalnya kalau kita
Siap. Menurut saya sebenarnya ini dijawab disclaimer-nya itu versi saya ya, jadi bisa jadi salah. Kan bisa jadi salah ya. Bisnis itu menurut saya tadi saya sampai garis bawah, simpel dan mudah. Mulai dari apa yang kita tahu, yang kita bisa, yang ada, seadanya dulu. Mungkin di rumah, tapi nanti kalau tapi di rumah nanti nggak nyaman sama keluarga gitu, seterusnya gitu. Ya nanti ke depan dipikir ke depan, ketika udah ada duitnya. Berarti gitu, ketika memang sudah ada, oh kita mau pindah kontrak di ruko, saya kira nggak masalah. Sementara promosinya juga semau sebisanya, mau apa dengan cara seperti apa. Oh WA, misalnya kita pahamnya WA, jadi kalau udah kebakar sama harus mempelajari TikTok Ads apa gitu, santai aja ya, kita bisa dulu aja. Jadi kita bisa punya produk apa, mensolusikan apa, dengan cara seperti apa, promosinya juga sebisanya aja. Artinya TikTok belum tentu semua punya gitu. Tapi kalau WA kemungkinan sudah punya semua ya kali ini WA ya. Nah WA aja gunakan WA, misalnya gitu. Terus apa yang bisa kita lakukan melalui seperti apa? Jadi bukan berarti kita berhenti di situ dibenarkan, bukan. Kita tetap harus inovasi, terus membesar, terus teknologi terbaru dan seterusnya. Tapi kalau baru awal dengan apa yang kita punya, dengan apa yang kita ada dan yang kita bisa, semuanya itu mungkin perlu di-scan lagi nanti kapan-kapan bisa ngobrol. Nanti kalau ada LF kan kita bisa lebih spesifik ke bisnisnya masing-masing. Jadi kalau LF itu tak bocorin programnya, salah satu programnya IBF itu ada namanya Leader Forum. Leader Forum itu nanti dikelompokkan beberapa orang saja, dibatasi itu, tidak semua. Ini misalnya ada peserta nanti udah 200 gitu ya, anggota IBF Kabupaten Magelang Raya. Dari 200 nggak mungkin langsung dibahas sama 200 orang. 200 akan dibagi menjadi 400 kelompok atau 200 kelompok. Satu-satu, enggak lah, bercanda ya. Katakan dibagi menjadi 50 atau 10 gitu. Nah, yang isinya mungkin hanya 5 sampai 10 orang atau nggak lebih dari itu, atau kalau lebih nggak banyak gitu. Itu akan ada bedah dan bisnis di masing-masing. Di klinik, ada kliniknya, kalau di IBF ada klinik bisnis sebenarnya. Dicek gitu, di-scan, terus nanti disolusikan secara personal di bisnisnya masing-masing. Jadi ke depan jalan harus ikuti terus biar sampai ke sana. Sampai misalnya keuangan nih, marketingnya, SDM semua bisa dibantu untuk dibedah satu-satu. Mantap. Kira-kira. Monggo Mbak, penasaran sebetulnya tapi mau tanya gimana itu saya paham ya. Sorry. Monggo Mbak, tanya aja Mbak. Apa tuh? Oh, tanya. Minta ditanya. Iya. Kalau sudah nggak ada mungkin kita tutup ya. Sudah Pak. Mungkin begitu dari saya, banyak kekurangan, banyak kesalahan. Sengaja kita bikin serileks mungkin, sesantai mungkin. Tapi insya Allah saya dan teman-teman ini nanti berusaha untuk semaksimal mungkin membantu bisnisnya teman-teman dari skala yang apapun skalanya, yang belum mulai bahkan itu bagus menurut saya sudah mulai juga akan kita bantu untuk bisa mungkin ya kita mampu gitu tentunya ya. Monggo Pak Jamal, ya ditutup ya maksudnya kan. Monggo Pak, ini kita baru saja ngobrol-ngobrol. Bisa ngobrol. Monggo Pak Bu Sugeng Rawuh, Pak Jamal, Bu Jamal. Monggo Pak, ada pertanyaan lagi. Lanjut, masih ada pertanyaan? Satu lagi mungkin. Monggo Pak. Menentukan usaha bisnis itu kita baiknya menentukan atau market, atau kadang usaha itu, kadang usaha yang kita tekuni kan pengennya tetap tumbuh ya, tumbuh barangkali bisa ekspansi dan sebagainya. Tapi karena kondisi lingkungan dan sebagainya, kadang kita cuma berdasarkan ini hobi, kita kerjakan untuk bertani. Itu baiknya bagaimana untuk siap dan bukan kita di awal. Ini pertanyaan yang menarik ya, karena banyak ternyata di luar sana ada yang mulai dari hobi dulu, atau dari market dulu, atau dari apa lagi tadi Pak? Apa ya? Rencana ke depan. Rencana ke depan. Yang penting benar-benar ke depan itu
disetting menjadi bisnis. Kalau saya selalu kayak gitu, mulainya dari manapun tidak ada yang salah dan tidak ada yang benar. Yang salah itu kita bikin bisnis tapi disettingnya bukan bisnis. Maksudnya gini, mulainya ini hobi, disettingnya hanya untuk kesenangan. Akhirnya ya bisa kapanpun kalau kita udah bosan, hobi juga kadang membosankan juga, walaupun dibilang hobi juga bisa jadi berhenti. Jadi kalau mulainya kita dari hobi dan disetting bisnis lebih bagus. Mulainya dari market disetting bisnis lebih bagus. Karena bisnis itu yang jelas harus bagus, Pak. Makanya harus setting bisnis. Bisnis settingannya untuk apa, Pak? Membantu orang lain mendapatkan solusi masalah bla 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 dan menghasilkan uang buat kita. Artinya settingan bisnis itu memang menghasilkan uang dengan cara membantu orang lain menyediakan, mensolusikan, menyelesaikan masalah atau apapun bla 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 bla. Jadi poinnya di situnya, setting bisnisnya. Kalau mulainya dari market, menurut saya, ya, saya aliran yang paling senang adalah kalau buka bisnis, market dulu yang saya cari, baru bisnisnya apa. Walaupun saya nggak suka, tapi market sukanya memang itu ya saya lakukan gitu. Tapi ada orang juga di luar sana yang memang saya sukanya ini, tak carikan peluangnya ya bisa jadi nggak masalah. Jadi mulainya dari kita suka atau nggak suka, hobi atau nggak hobi, tapi disettingnya memang setting bisnis. Maka perlu belajar ilmu bisnis itu, yang pentingnya di situ. Jadi bisnis dengan ini semua, saat ini ada yang mulai mungkin awalnya senang saja, awalnya bahkan nggak sengaja, begitu misalnya kan, nggak sengaja kadang-kadang senang juga enggak, tapi menyelesaikan masalah juga enggak, tapi nggak sengaja aja jadi bisnis itu. Kadang-kadang kan ada yang sesantai itu bisnis ternyata jadinya itu nggak ada masalah. Yang jelas harus disadari bahwa ini bisnis, artinya harus disetting ini bisnis. Settingannya adalah bisnis. Bisnis adalah menghasilkan uang. Dengan caranya, kalau kita memang pengusaha muslim sejati, harusnya bukan sekedar dapat duit kan dari bisnis kita. Kalau merugikan orang lain kan nggak boleh, gimana? Kalau sampai ternyata nggak bermanfaat, sekedar dapat duit juga nggak boleh. Artinya harus memberi, dapat duit dengan cara memberi atau membantu, memberi solusi, membantu menyelesaikan masalah, menyediakan apa dan seterusnya. Ngotot mungkin gimana kalau versi saya ya. Jadi versi saya mulainya dari manapun sebenarnya bisnis nggak ada yang salah. Yang jelas harus menghasilkan uang. Lalu dia namanya juga bisnis kan nggak menghasilkan uang. Sosial dong, gimana? Kita seneng menyelesaikan masalah banyak orang, tapi nggak dapat duit. Kira-kira tahan lama nggak, Pak? Kitanya tahan, orang di sekitar kita nggak tahan. Gimana? Jadi kita tahan karena seneng hobi, istrinya, anak. Nggak dapat duit kan dia nggak seneng, lama-lama juga bisnis terganggu. Maka ada sebuah sistem, salah satunya keluarga. Misalnya seperti itu. Semua tuh mungkin, Pak. Ini pertanyaannya itu sengaja untuk membantu teman-teman. Ansingan. Kayak saya tadi Pak Rito, udah jawabannya tapi sengaja ditanyakan. Biar boleh tanya lagi, boleh Pak. Biar itu saya boleh. Sambil nunggu lengkap ini semua. Ada mana? Iya. Beli Honda. Beli Shimizu tapi Sanyo. Iya, paham. Sanyo tapi Shimizu. Shimizu tapi Sanyo. Odol tapi Sanyo mereknya apa? Odol tapi Sogen. Beli Shimizu diwajah Sanyo. Siap. Terus apa Sogen? Iya, betul. Itu kira-kira bisa memunculkan ide seperti itu. Awalnya mana? Jadi ada beberapa hal ketika kita angkat bisnis ini jadi aja ternyata ini sudah keluar kemana-mana ya. Tapi nggak apa-apa biar sampai rumah pusingnya tuh benar-benar pusing gitu. Kalau nggak pusing, tapi nggak ada apa-apa gitu. Versi saya ada beberapa hal yang bisa kita lakukan untuk itu. Yang pertama menjadi yang pertama kalau bisa. Kalau bisa pertama. Jadi misalnya ada kata pertamanya memang kita bikin ada kata pertamanya. Kalau yang sebelumnya sudah ada, kita cari kita masih pertama apa ya. Begitu. Misalnya gini, bisnis apa ya? Belum, yang sudah ada tapi kita pengen menjadi yang pertama. Bisnis penyedia alat kesehatan pertama di Temanggung, misalnya kan? Pertama di Magelang, pertama atau kalau Magelang udah ada, udah nggak pertama dong berarti apa ya bisa spesifik? Oke, gini, bisnis alat kesehatan anak pertama. Kalau nggak ada yang pertama, kita cari yang pertama gitu. Jadi caranya biar pertama kita itu akan sangat dikenal karena pertama kita.
alat kesehatan udah ada ya. Kalau ada kan kita nggak bisa klaim sebagai pertama dong, karena udah menjadi yang ketiga, yang ke-10 bahkan mungkin yang ke-100. Tapi kita cari value tadi, makanya marketnya ketemu anak-anak aja gitu kan. Kompetitornya kan hampir-hampir belum ada Pak berarti. Misalnya kita bisa ngeklaim itu yang pertama. Jadi bisnis alat kesehatan khusus anak pertama. Seperti saya besok bikin yang di Salam itu adalah SO ke Jepang, spesialis SO ke Jepang, putri, spesialis. Dan itu kita bisa tambahkan pertama, yang kedua kalau nggak bisa yang pertama udah. Pokoknya ternyata sampai per kampung itu sudah ada, jadi kita nggak mungkin bisa ngeklaim yang pertama. Kalau mau ngeklaim pertama di keluarga saya kan nggak asik ya. Bisnis kesehatan untuk anak pertama di keluarga saya gitu, nggak asik kan itu ya. Di kampung aja udah nggak asik, apalagi kan kalau bisa di Indonesia, kalau bisa kan. Kalau enggak di Indonesia di Jawa Tengah gitu. Tapi kalau udah sampai kecil nggak ada ya, kita cari yang rumus yang kedua, kalau nggak ketemu yang pertama di hal apa, yang terbesar, apapun, pokoknya harus punya yang tercepat, yang termurah, yang pokoknya ada kata tapi itu benar-benar bisa dibuktikan ya, bukan sekedar klaimnya dari kita bahwa kita yang itu. Terkecil, bisnis terkecil gitu kan, bisnis yang terkecil di Jawa Tengah itu, aneh aja kan kata-kata yang terkecil. Enggak lah, itu beliau di ada saya beliau dulu. Maksudnya yang terkecil gitu, yang ada ternya yang kedua. Jadi kalau kita menemukan yang itu kita bisa menjadi juga tadi Pak, diingat sama orang. Jadi poinnya kan diingat untuk paling gitu. Sampai orang itu akhirnya, kalau bisnis anak itu ya saya tambah gitu misalnya gitu kan. Ke Jepang pemerintah tuh saya tambah, benar yang ke Jepang yang pemerintah sudah banyak seperti saya. Gitu. Awal-awal kayak gitu Pak. Itu pun terjadi setelah 10 tahun. Kalau sebelum 10 tahun ya nggak ada yang tahu juga sebenarnya gitu. Ya, jadi kita ada dua itu tadi. Mungkin yang pertama, cari yang pertama apa? Yang kedua, yang karena semua sudah lengkap sepertinya. Sekarang saya udah nggak nambah. Atau monggo kalau mau. Tadi kan selesai setelah ini kan. Acara intinya yang ini sebenarnya ini. Bapak Ibu bercanda saya. Acara intinya yang ini, yang lain yang tadi itu bonus saja. Acara inti kita itu ketemu, silaturahim, makan-makan, minum-minum, happy saja gitu. Kebahagiaan menunjukkan kebahagiaan berikutnya. Misalnya seperti itu, jadi saya sangat senang ketemu teman-teman, ketemu rekan-rekan Bapak Ibu semuanya, Mbak Mas hari ini. Dan semoga ini menjadi awal yang baik untuk panjenengan semua dan keluarga. Begitu juga yang menjadi awal yang baik untuk IIBF Magelang. Dan juga kedepannya kami berharap ini menjadi awal yang baik untuk terima kasih Pak, untuk bangsa dan agama. Begitu banyak kesalahan, banyak kehilafan mungkin yang kurang berkenan dari kata-kata atau tindakan saya berdiri, duduk dan seterusnya ini kurang berkenan, mohon diikhlaskan, mohon ridhonya. Mohon maaf, sekali lagi mohon maaf yang sedalam-dalamnya, berharap ada hikmah, ada hidayah turun dan menjadikan jenengan bertumbuh dan berkembang di masa depan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah luar biasa ya Mas Alfa ya. Tepuk tangan boleh dong buat Mas Alfa.